baru. Dia adalah insinyur yang baru. Hah? Salah. Salahnya di mana, Pak? Huwa yang pertama kenapa? Pripun, Mbak? Siapakah laki-laki itu? Siapakah laki-laki itu? Manir rajulu gitu. Oh, jadi maunya Pak siapa namanya? Pak Eka jadi man tilka. Oh, zalika. Man zalika ar-rajulu. Begini aja. Enggak pakai huwa. Ya, enggak pakai huwa. Naam, betul. Enggak usah pakai huwa. Jadi langsung man zalika ar-rajulu karena secara terjemahnya kan enggak ada dia. Adanya kan siapakah laki-laki itu? Gitu ya. Jadi langsung man zalika ar-rajulu baru huwa muhandisun jadidun. Oke, aman. Yang punya bapak-bapak. Sekarang kita masuk punyanya ibu-ibu. Yang pertama, nafidatu madrasati Muhammadin amamal mirhadi. Jendela sekolahnya Muhammad di depan WC. Monggo Pak Dafikin, benar apa salah? Jendela sekolahnya Muhammad. Jendela sekolahnya Muhammad di depan WC. Jadi harum ini. Kita buat ini. Ini memang yang banyak salah ya di latihan ya. Maka ini kita harus bongkar ini. Apa? Gimana bunyinya, Pak? Anaf. Yang ngerjakan jangan terbawa suasana ya. Disalahkan rek gitu. Enggak. Aman aja, aman. Tenang, kita cek nanti benar masalahnya. Kalau salah ya menerima kesalahan, gitu ya. An nafidatu, ya, jendela sekolahnya Muhammad. Oh, mudarrisah salah. Enggak, mudarrisah itu guru, dia kan sekolah. Pakai alif lam? An-nafidatu? Enggak. Tu Muhammadin amamal mirhadi, di depan aman ini. Oke. Baik, sekarang ini ingin Anda jelaskan sudah. Nanya yang lain, nanti tambah banyak kaidah yang keluar. Baik. Di sini sesuai dengan anak katakan tadi di depan ya. Untuk membuat ma'rifat, kan ini kan mubtada harus membuat ma'rifat, maka diberikan kepada mudhaf ilaihnya. Ingat, alif lamnya nggak boleh dikasih kepada mudhafnya, nggak boleh. Ya, nggak boleh dikasih kepada mudhafnya. Bolehnya apa? Diberikan kepada mudhaf ilaih. Kenapa? Karena kaedahnya mudhaf itu tidak boleh pakai alif lam. Oke. Maka di sini pemberian alif lam di depan ini salah. Sudah ya, pemberian alif lam di sini salah. Sudah? Kemudian gimana kalau seandainya kita kasih alif lamnya di al-madrasah? Ya. Maka jawabannya di sini juga nggak boleh.
Kenapa? Karena statusnya nanti ini mubtada plus mudhaf, ya kan? Mubtada plus mudhaf. Yang ini mudhaf ilaih plus mudhaf. Jadi apa? Karena dia mudhaf ilaih, maka harus dibaca kasroh. Sudah ini harus dibaca kasroh. Kemudian kenapa nggak boleh pakai alif lam? Karena dia mudhaf. Ya, karena dia mudhaf, maka nggak boleh pakai alif lam. Terus Muhammad, taib. Ini dia intinya. Muhammad di sini statusnya mudhafun ilaih. Dan Muhammad termasuk kata yang kenapa ma'rifat? Orang. Sehingga apa? Kata ini walaupun nggak pakai alif lam, semua apa namanya ini? Tercover Muhammad. Ya, tercover oleh Muhammad untuk memakrifat, Makanya Pak, ini sudah benar. Ya, nafidatu madrasati Muhammadin amamal mirhadi. Ini sudah benar. Monggo Pak Dafikin barangkali punya iskal dikeluarkan, Pak. Ini memang sengaja dibuat untuk mengeluarkan permasalahan. Nah, ya. Jadi sebenarnya untuk mengetahui dia pakai alif lam atau tidak alif lam, setelah kita mengetahui arti, kita mengetahui juga kedudukan dia sebagai apa, sehingga bisa kita buat ya kalimat tersebut sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Dan tadi Anda katakan untuk yang contoh itu banyak kita masih salah. Kenapa? Karena bingung mana yang mudhaf, mana yang mudhaf ilaih. Ini terus mudhaf to atau mudhaf ilaih. Makanya Anda katakan pekan depan insyaallah kita mempelajari ya posisi, ya sadar posisi namanya, menyadari posisi kalimat. Baik, jadi ini sudah benar, masya Allah, aman. Ya, ini sudah bertapa ini untuk buatnya. Baik, masya Allah. Dan anak katakan antum ini masya Allah loh, pekerja tapi bisa buat kalimat begini nih. Ini masya Allah ini. Ya. Baik, yang kedua, kopi yang ada di atas meja lezat sekali ya. Kopi yang ada di atas meja lezat sekali. Mana di mana ini? Mana enggak ini enggak pakai alif lam? Ini harusnya enggak pakai alif lam gini. Nah, karena dia C. Pak Tio, kenapa nggak boleh pakai alif lam, Pak? Al-qahwatul ladzi amamal al-qahwatul ladzi alal maktabi ladzidzatun jiddan. Kenapa nggak pakai alif lam? Nggak kelihatan, Pak? Kopi yang ada di atas meja lezat sekali. Ladzidzatun nggak pakai alif lam, kenapa? Karena dia sebagai khobar. Perhatikan secara kedudukan. Al-qahwatu mubtada. Alladzi naat. Alal maktabi kan jar majrur. Kemudian ini khobar. Khobar dari mana? Dari qahwa. Makanya pakai apa ini? Tak marbu, betul. Jidan belum kita pelajari. Ya, jidan belum kita pelajari. Kenapa kok bisa jidan? Intinya udah gitulah jidan dia. Sudah. Jadi al-qahwatul ladzi alal maktabi ladzidzatun jiddan. Sudah benar. Terakhir, Pak Tio. Ini biar urusan di rumah aja nih. Milik siapakah daging yang di kulkas ini? Dia milik ibunya Muhammad. Dia milik ibunya Muhammad. Liman hadzal lahmul ladzi fis sallajati huwa li ummi Muhammadin.
Huwa li ummi. Huwa li ummi Muhammadin. Asing nggak berfungsi. Ya. Benar. Benar. Oke, sudah benar. Nyari aman Pak Tio ini. Nah, sudah benar. Ya, liman hadzal lahmul ladzi fi thallajati huwa li ummi Muhammadin sudah benar. Gitu ya. Masya Allah. Alhamdulillah kita sudah latihan. Masya Allah ini bagus semua. Ya, bagus semua kalimatnya. Barangkali ada yang ditanyakan, monggo. Atau sudah bingung apa yang mau ditanyakan? Yang untuk pakai alazi sama Taib. Ini pertanyaan bagus ini. Pak Tio tanya untuk membedakan antara yang ya, yang pakai allazi atau yang tidak pakai allazi. Taib. Jawabannya yang pakai allazi sudah. Yang menggunakan allazi itu yang apabila setelahnya itu jar majrur atau dzaraf atau kata kerja. Ya, atau kata kerja. Jadi yang menggunakan allazi adalah yang setelahnya, setelah yang itu ya, adalah jar majrur, dzaraf atau kata kerja. Seperti tadi contoh yang kita buat latihan di PR, itu sengaja anak kasih satu di situ untuk jebakan bisa membedakan atau enggak. Yaitu pada contoh buah yang lezat, apa tadi? Buah yang lezat itu milik putra pamannya. Nah, milik putra pamannya Khalid, gitu ya, milik putra pamannya Khalid. Kan sengaja. Sebelumnya kan pakai alladzi semua tuh, di atas pakai alladzi, di bawah juga pakai alladzi. Nomor 3 sengaja anak kasih apa? Yang nggak pakai alladzi. Nah, sekarang ini bisa kira-kira bisa nggak membedakan kapan pakai alladzi dan kapan tidak? Ternyata alhamdulillah tadi lolos semua. Lolos semua. Maksudnya lolos apa? Bisa menjawab gitu loh. Bisa menjawab. Kenapa? Karena kan apa? Buah yang lezat. Buah yang lezat langsung muncul sifatnya dan tidak ada jar majrur. Maka menggunakan alladzi dzati, bukan alladzi ladzah, bukan. Tapi alladzi dzati. Gitu ya. Sama seperti contoh-contoh yang dibuat di sini juga nih. Yang dibuat Pak Tio, alladzi jalasa. Ya, karena minta pakai jalasa kenapa? Karena pakainya alladzi. Kalau setelah alladzi bukan alladzi jalisun, tapi apa? Alladzi jalasa. Kenapa? Karena kata setelahnya harus kata kerja, bukan pakai jalisun. Ada alladzinya, pakai yang jalasa. Pakainya alladzi jalasa, bukan alladzi jalisun, gitu ya. Karena alladzi jalasa itu artinya jalisun, gitu ya. Jadi gini. Kalau sampai mau pakai jalis, nggak usah pakai alladzi, gitu loh. Jadi murid yang duduk, kalau anu pakai itu al-talibu al-jalisu, begitu. Ya, kalau mau pakai al-jalis. Tapi kalau mau pakai alladzi, maka harus pakai kata kerja jalasa. Bisa benar. Cuma tadi kan sampean pakai alladzi sudah kan? Maka bilang, "Pak, kata kerja," Anda bilang. Ya, dan memang Anda inginkan yang itu. Yang Anda inginkan memang pakai yang alladzi jalasa. Gitu ya. Jadi nanti dilihat antum mau pakai alladzi, nanti kembalinya sebenarnya kembali kepada perasaan antum pinginnya gimana. Kalau untuk contoh ini ya, contoh ini. Tapi kalau contoh yang Anda sebutkan tadi, jar majrur itu nggak mungkin dibuat apa? Kata sifat nggak mungkin. Jadi mau nggak mau pakai alladzi. Maka Anda kasih kaidah tadi, yang harus menggunakan alladzi kapan? Ketika kata setelah yang jar majrur, kemudian dzaraf dan kata kerja. Yang jar majrur mana tadi? Itu asyari'u alladzi amama. Itu harus pakai alladzi. Kenapa? Karena ada dzaraf. Mana lagi?
Nah, itu di sana punya Busri. Liman hadzal lahmu alladzi fit tallajati, karena setelahnya jar majrur. Ya, setelahnya jar majrur. Kemudian punya Bu Ajeng. Al-qahwatul ladzi alal maktabi, harus pakai alladzi. Kenapa? Karena setelahnya jar majrur. Gitu ya, karena setelahnya jar majrur. Dan ini memang Masya Allah, bahasa Arab itu uniknya di situ. Nggak bisa, ngelamun sedikit lewat dia. Iya, ngelamun sedikit. Jadi, tapi kelebihannya nanti ketika sudah terbiasa, langsung nulis sendiri dia. Ya langsung muncul sendiri tanpa menggunakan kita memikir. Maka di sini kita pinginnya, yaitu kita latih terus sehingga akhirnya antum terbiasa menulis. Walaupun agak mikir, tapi terbiasa, gitu ya. Oh, ini pakainya alladzi, ini pakainya ini. Jadi terkadang kan begini, kayak teman bilang siapa ya, pokoknya intinya teman itu ngasih tahu gimana caranya mengajar itu, santri itu bisa karena terbiasa, bukan karena bisa karena terpaksa akhirnya begini, walaupun mau nggak mau terpaksa ya, tapi dia akhirnya terbiasa, akhirnya mau nggak mau secara otomatis langsung, gitu ya. Seperti misalkan kita ajari anak, misalkan ya, ketika bersin baca alhamdulillah. Karena sering kita ingatkan, akhirnya lama-lama, ya secara ketika bersin, otomatis langsung dia mengucapkan alhamdulillah. Kemudian ketika kita jawab yarhamukallah, dia juga langsung bisa menjawab. Karena kita biasakan. Kemudian juga kemarin, Ana lihat apa ya? Oh, ketika melihat ada seseorang yang ngajari anaknya masih TK, lah. Pas perbedakan antara huruf D dengan huruf B. Ya kan? Oh, ini nak perutnya di depan. Oh, ini D perutnya di belakang. Itu kan anak-anak itu nggak bisa sekali. Ya, harus berulang-ulang kali, berkali-kali. Akhirnya bisa. Begitu kan ya? Akhirnya bisa. Di situ anak mikir, oh, ternyata ngajar bahasa Arab nih sama kayak ngajar anak TK ya. Gitu ya. Nah, bener, sama kayak ngajaran anak TK, jadi nggak bisa langsung, oh ini keadaannya gini, langsung begini gitu ya. Nah, karena pemula sama, jadi tingkat kita masih TK, jangan bergaya gitu ya. Mana sudah bisa bahasa Arab ini, loh, si TK. Nah, iya gitu ya. Jadi anak gitu, jadi memang gitu. Kalau anak pribadi, karena memang sudah bisa kan kayaknya gampang kok begitu ya, gampang. Jadi dulu, anak pribadi, anak belajar bahasa Arab dulu seluruh ini, anak bener sering berdiri dan sering nggak bisa. Karena kita waktu itu nggak dikasih tahu sama gurunya harus gimana dan harus ngapain, ini kenapa dan kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu. Akhirnya sering berdiri. Ya, sering berdiri. Kemudian setelah itu kita diajari sama gurunya kaidah nahwu. Kaidah nahwu bla 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 bla, sudah saya selesai kaidah nahwu, kemudian anak buka Durus Lughah lagi. Terus saya lihat, oh gampang gini kok Durus Lughah ini. Kenapa dulu nggak bisa ya? Kemudian sampai pada satu momen anak disuruh ngajar Durus Lughah. Lah, pas suruh ngajar Durus Lughah, anak bingung apa yang mau diajarkan Durus Lughah, udah jelas semua gitu kok. Ya, nah akhirnya berulang kali ngajarkan Durus Lughah, akhirnya dapat, oh ternyata yang dimaukan beliau begini. Akhirnya, oh caranya begini. Akhirnya ketemu setelahnya. Ya, apa yang beliau inginkan dan bagaimana yang harus kita sampaikan. Gitu ya. Alhamdulillah berhasil, dan itu melalui beberapa kali ngajar akhirnya proses, oh gini ya caranya. Kalau pengen selesai, yo gampang selesai. Ya. Nah, targetnya kita bukan hanya sekedar bisa, tapi bisa gitu ya. Nah, cepat gampang. Karena begini nanti, karena anak punya keinginan ke depannya, kita selesai jilid 1, nggak usah masuk jilid 2, langsung kita masuk praktek kaidah untuk baca kitabnya. Gitu loh, kaidah untuk baca kitab, supaya kita langsung pakai jalur tol ini, cepet gitu sih langsung ya. Kenapa? Karena di pelajaran di jilid 2 itu insya Allah kita dapatkan di kitab untuk praktek baca. Karena pinginnya kedepannya antum itu ya bisa juga membaca kitab gundul gitu loh. Ngomong bisa, oke. Ngomong bahasa Arab, oke. Ya, nulis, oke. Baca, oke. Kan mantap gitu ya. Nah, ini namanya bapak-bapak dan ibu-ibu nggak remeh. Masuk ini gitu ya. Karena terkadang kan anak kalau ditanya sama orang itu, Ustaz,
lebih bagus belajar bahasa Arab aktif atau bahasa Arab pasif, Ustaz? Bahasa Arab aktif itu untuk ngomong. Untuk ngomong, aktif ngomong, bla 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 begini ya. Kalau Anda ketika ditanya tersebut, Anda lihat Indonesia. Karena kita hidup di negara Indonesia, jadi Anda jawabnya kita lebih butuh kepada bahasa Arab pasif. Kenapa? Karena untuk bahasa Arab aktif itu jarang kita praktekkan dan jarang kita gunakan. Sedangkan bahasa Arab yang pasif, ya yang pasif untuk baca, itu mau nggak mau tuntutan kita untuk memahami Al-Quran wa Sunnah harus pakai bahasa Arab apa? Pasif. Tapi dibutuh nggak yang aktif? Butuh. Ya butuh. Tapi secara pengalaman, orang yang belajar bahasa Arab pasif, itu insya Allah untuk ngomong bisa. Cuman, dia satu mentalnya, yang kedua takut salah. Kenapa? Karena sudah ngerti kaidah. Kalau orang yang langsung pasif, yang aktif, dia nggak diajari kaidah. Ya, orang yang belajar bahasa Arab aktif, itu nggak diajari kaidah. Diajari ngomong. Pokoknya salah bener ngomong. Gitu loh. Ya, pokoknya ngomong. Akhirnya kalau orang yang ngerti yang pasif ngomong sama yang aktif, itu kita jadi netizen, salah itu, gitu loh, itu salah itu, harusnya ngomongnya agak begitu, harus begini, gitu ya. Nah, sehingga dengan mengerti bahasa Arab pasif, kita bisa berbahasa Arab dengan bahasa Arab yang benar sesuai dengan kaedahnya orang Arab, kan begitu ya. Sama kemarin juga lihat ada video itu, dan itu masya Allah itu, orang itu ngomong. Saya ditanya tentang, ini bukan ustadz, bukan orang awam begitu. Dia di podcast, di video pendeknya dia, saya ditanya tentang apa yang harus saya lakukan untuk bisa belajar bahasa asing, gitu ya. Bisa belajar bahasa asing, tapi yang dimaukan waktu itu bahasa Inggris sama dia. Kata dia, yang pertama yang harus dimengerti ketika kita ingin mengerti bahasa asing adalah apa? Perbendaharaan kosakata. Itu yang pertama. Di situ Anda mikir, oh iya benar memang. Kata dia di situ, gimana kita mau ngomong bahasa asing sedangkan kita nggak punya perbendaharaan kosakata. Makanya di program kita kali ini kita buat kosakata wajib hafal. Karena untuk membuat kalimat gini nggak punya kosakatanya nggak mungkin bisa. Ya mau nggak mau harus buka kamus lagi, buka ini. Tapi kalau sudah perbendaharanya ada, tinggal merangkai. Kan tinggal merangkai saja. Walaupun lupa kan 1, 2. Lupa semua ya alhamdulillah dibaca lagi. Gitu ya. Kemudian yang kedua kata dia, untuk bisa bahasa asing yang kedua adalah sering-sering praktek. Ya, sering-sering praktek. Wah, sudah malam ini. Ya, sudah malam, Masya Allah. Alhamdulillah ya, jadi insya Allah untuk pekan ini kita sudah bisa nulis. Ya, kemudian insya Allah untuk pekan depan kita akan lebih mendalami tentang masalah apa? Posisi ya atau kedudukan kalimat tersebut supaya bisa lebih benar. Bahkan dari kita juga nanti akan tekankan dari sisi pengertian yang benar bagaimana. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya lebih dari waktu biasanya. Alafu minkum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma